Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan sejahtera sukacita yang melampaui segala akal. Tuhan sudah anugerahkan buat setiap kami pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan belajar merenungkan sebagai firman Tuhan. Mari berapi setiap kami ya Tuhan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah kami dan memimpin kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau pimpin dari awal sampai akhir, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang saudara terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan. Baik, shalom Ibu. Ya, puji Tuhan. Shalom. Halo, Selamat Ibu. pagi, Tuhan memberkati. Shalom, Bu Eni. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala Pendeta Hesti Luminta beserta seluruh tim pembalaan yang pada pagi hari ini untuk bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak saudaraku semua kita baca di firman Tuhan hari ini, Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18, demikian firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3,5 tahun. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di Tuhan pada pagi hari ini firman Tuhan berjudul manusia biasa. Kita ambil dari ayat ini, Elia adalah manusia biasa. Manusia biasa itu sama seperti kita. Apa sih manusia biasa? Ya biasa ya kayak begini. Bisa lapar, bisa haus, bisa capek, bisa segar, bisa bugar, ya kan? Bisa lelah, bisa sedih, bisa gembira dan sebagainya. Sama kita dengan Elia adalah sama. Tetapi Tuhan pakai Elia menjadi alatnya yang luar biasa. Dari pembacaan ini saya lihat bahwa oh iya, kita ini manusia biasa, tentunya banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak yang perlu diperbaiki dan dibenahi. Tetapi bukan karena banyaknya kekurangan akhirnya kita menjadi insecure, takut untuk melakukan rencana dan kehendak Tuhan, tetapi biarlah kita ini belajar seperti Elia, bahwa di dalam kebiasaannya dia, manusia biasanya dia, Tuhan sanggup pakai dia dengan potensi yang ada di dalam hidupnya. Dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tetapi ada hal-hal yang mendukung kenapa Elia bisa melakukan hal yang luar biasa. Tentunya karena Tuhan beserta dia, karena Tuhan berkenan atas hidupnya, Tuhan manunggal dengan dia, Tuhan Elia bersekutu erat dengan Tuhan. Dan saudaraku, apa yang dilakukan Elia membangun mezbah untuk Tuhan. Mezbah, dia melakukan ini itu bukan karena kekuatannya, tetapi Elia menempatkan Tuhan menjadi sesuatu yang terutama dalam setiap apa yang dia kerjakan. Jadi saat hidup kita dipulihkan dan hidup kita berada dalam jalannya Tuhan, maka hidup kita berada dalam rancangan Tuhan, dalam tracknya Tuhan, dalam rutenya Tuhan. Jadi hal-hal yang besar dapat kita kerjakan, baik maupun jasmani, rohani, yang natural maupun yang supranatural, Tuhan sanggup kerjakan. Amin, saudaraku. Ya, semua itu kita awali dengan hal-hal yang sederhana, nggak usah hal yang besar-besar dulu, karena kita manusia biasa. Jadi ya yang biasa-biasa dulu, saya sederhana aja, karena kita tahu kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Nah, saudaraku, saya ini merasakan bahwa kita ini manusia biasa, tetapi Tuhan bisa melakukan hal yang luar biasa. Ini kesaksian, true story. Nah, pada tahun 2014, lama-lama ini kesaksian saya itu lama-lama. Tetapi kalau memang
sepanjang hidup kita itu Tuhan senantiasa memberikan pertolongan, memberikan mukjizatnya, memberikan anugerahnya. Itu yang patut kita siarkan kepada Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan. Jadi waktu itu saya kan pelayanan di gereja ya, ada program untuk kunjungan ke rumah sakit, mendoakan orang-orang sakit. Nah itu setiap hari Rabu kita ada satu kelompok itu 5 orang, 4 sampai 5 orang, jadi 2 atau 2 dan 3 itu kita ada di rumah sakit di Surabaya. Saya nggak sebutkan karena saya nggak di endorse, jadi nggak saya sebutkan namanya rumah sakitnya. Nah kebetulan kita sama-sama setiap hari Rabu 1 minggu sekali. Saya bareng-bareng ya dengan manusia biasa ini berangkat kunjungan, didata mana yang seiman dengan kita, minta didoakan ini, jadi kan nggak usah tanya lagi doakan apa enggak. Jadi yang sama-sama pengikut Kristus itu didoakan, tetapi tidak menutup kemungkinan misalnya ada request dari yang tidak seiman pun boleh, tetapi kita semua kebetulan waktu itu seiman semua dalam Tuhan, jadi kita tinggal doakan aja. Kamu lantai 2, aku lantai 3, aku nomor ini, kamar nomor ini. Kamu nomor ini, lantai ini. Jadi acak random. Kita ditunjuk di mana aja ya sudah dijalani. Kadang kebetulan di tempat kebetulan rumah sakit ruangan untuk anak-anak atau ruangan untuk orang dewasa, penyakit ringan berat nggak tahu, pokoknya random. Nah pada waktu itu kan 2014 itu masih jauh dari pandemi. Jadi kita itu ke rumah sakit itu ya apa namanya nggak ada rasa cemas-cemas gitu, apalagi rumah sakit Siloam kan ini apa namanya nggak bau obat gitu loh, nggak bau obat, maksudnya enak, rumah sakitnya itu nyaman, maksudnya nggak yang seru-seru gitu. Nah kita waktu itu kamu lantai 2 ini tak lantai 2 ini lantai 3 dan saya lupa lantai berapa itu. Kemudian di situ kita bawa warta jemaat, warta gereja. Jadi kan ada isinya, ada renungan-renungan di rumah kita bagikan. Kalau orang sakit di rumah sakit kan banyak waktu istirahat. Kadang kan bosan, jenuh dengan hari terasa lama. Lah kalau kita bawain buku renungan firman, warta jemaat kan ada renungan tuh dari hari Senin sampai Sabtu. Kalau seminggu pulang, nah itu bisa dia baca itu untuk menambah kekuatan iman percayanya supaya cepat sembuh. Nah, kemudian waktu itu saya ketemu dengan yang sakit ini seorang anak SD, masih anak SD. Tapi kita memberikan warta itu kepada mamanya orang tuanya yang jaga. Ya sudah, semua berlalu. Nah, ini berdoa di ruangan ini sudah. Nah, kemudian sudah kan, itu sudah berlalu. Suatu saat saya sampai lupa itu berapa lama jedanya itu. Suatu saat ada telepon masuk, tiba-tiba kan, jadi kring HP saya. Terus, ya halo, terus ini saya masih ingat, saya ketemu dengan ratusan orang. Saya yang kapan hari pernah ini loh, ibu datang doa untuk kita ke rumah sakit Siloam. Yang mana ya banyak, tapi saya nggak bilang yang mana kan nggak enak ya. Sambil ini loading yang mana? Yang itu yang anak saya yang waktu sakit terus ibu sana. Oh iya, saya ingat karena waktu itu kita terjadi percakapan yang lumayan agak lama, jadi saya terkesan dengan ibu ini. Nah, kemudian dibilang, oh iya saya ingat. Terus gimana? Anaknya sudah sehat? Oh iya, anak saya sudah sehat, sudah baik, sudah sekolah lagi. Masalahnya yang sakit itu sekarang bukan anak saya, Bu. Yang sakit itu saya. Oh iya. Sakit apa, Ibu? Terus, Bu, saya tolong bantu doa, Bu. Ini saya ada indikasi untuk sakit kanker. Terus oh iya karena spontan jadi saya
nggak terlalu siap gitu ya. Aduh, kalau sakit flu, pilek, batuk, demam, nggak apa-apa ya jadi doakan gitu, kita kan masih pede ya, masih pede maksudnya oh iya. Tapi ini karena sakitnya serius, jadi ya dalam tiba-tiba saya agak gugup gitu, maksudnya aduh kok, tapi kalau Tuhan itu sudah menunjuk begitu, maksudnya dia loh temannya kan banyak, hamba Tuhan juga banyak, tetapi kenapa dia kok telepon? Nah telepon itu saya juga dapat teleponku dari mana? Aku gak pernah ngasih nomor telepon. Oh mungkin saya ini berandai-andai. Oh mungkin dari warta gereja yang tak bagikan itu, mungkin dari warta itu terus tanya terus bla bla bla, saya nggak ngerti rutenya itu bagaimana akhirnya sampai ketemu. Terus oh iya. Nah, kemudian doa kan, Tuhan dalam hati, saya dalam hati Tuhan, aduh ini sakitnya serius, aku harus bagaimana berdoa? Saya gak pernah dinubuatkan oleh hamba Tuhan untuk sebagai pendoa. Kalau di sini Pak Yosua kan mantap ya, melayani doa itu sudah ada bekal. Nanti kamu jadi pendoa untuk orang sakit, nah itu kan mesti ada rasa kepercayaan diri, pede. Aduh aku tak mendoakan, oh iya memang Tuhan tentukan karunia untuk itu. Lalu aku nggak punya apa-apa ya, nggak ada yang pernah bilang begitu. Tetapi Tuhan ingatkan tiba-tiba di depan saya itu ada Alkitab. Alkitab kebetulan Alkitabnya dekat saya gitu loh. Nah Alkitabnya itu bukan Alkitab HP tapi Alkitab manual. Terus Tuhan pimpin supaya setiap apa yang saya kerjakan, kami kerjakan hari ini di dalam keterbatasanku kuasa Tuhan dinyatakan. Dan saya jadi ingat bahwa Elia ini berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi saya harus berdoa sungguh-sungguh karena sakitnya ini adalah sakit yang serius, bukan flu, pilek, demam, batuk dan yang ringan-ringan. Kemudian ya puji Tuhan. Tuhan ingatkan satu ayat Yohanes 11 ayat 4, Tuhan ingatkan dalam doa, kita sama-sama doa. Terus Tuhan ingatkan, nah ini penyakit itu ibu, percayalah penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Loh, Tuhan itu loh bikin Ishak pimpin. Ishak perkataan itu meluncur begitu aja. Dan di sana bilang amin. Aduh, saya juga antara apa ya? Amin. Ya puji Tuhan, saya iman, saya percaya beriman bahwa akan sembuh. Besok akan cek. Nah besok akan cek atau nanti jam 5 sore kalau nggak salah. Nanti jam 5 sore akan cek ya. Waktu itu dia telepon siang dan bilang nanti jam 5 sore itu akan dipastikan cek. Dan kemudian besok pagi saya ditelepon lagi. Oh ini puji Tuhan, hasilnya sudah bersih. Ya saya masih terpengang-pengang. Ya Tuhan, dan iman melahirkan iman. Saya percaya kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Kita ini manusia biasa. Doanya ya ringan-ringan, enteng-enteng, bukan yang jago-jago doa yang hebat. Ya doa dari ketidakmengertian, ketidakpahaman. Pokoknya saya berserah sama Tuhan. Saya percaya kalau dia telepon saya, berarti Tuhan itu arahkan. Ayo ini doain gitu loh. Lah ya sudah. Jadi Tuhan sudah bersih, dinyatakan bersih. Oh Tuhan terima kasih, nama Tuhan dipermuliakan, bla bla bla, dan dianunya kesaksian. Puji Tuhan, saya ini sudah janji, pokoknya kalau saya sembuh saya akan melayani Tuhan, saya akan menjadi pendoa syafaat. Oh ya puji Tuhan. Maksudnya dia kan mungkin lingkungannya itu ini ya, mungkin mama-mama sosialita, mungkin jarang-jarang ngomong tentang hal rohani. Lah tiba-tiba hari itu dia bilang saya mau jadi pendoa syafaat, terutama untuk orang-orang yang sakit karena saya sudah disembuhkan dari sakit. Oh iya puji Tuhan Ibu. Nah dari situ saya merasakan Tuhan terima kasih buat anugerahmu. Jadi dari orang yang biasa-biasa Tuhan itu bisa kerjakan sesuatu yang luar biasa. Saya orang biasa, tetapi Tuhanku luar biasa. Puji Tuhan itu sembuh dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi mari kita cek kembali apakah doa kita ini yang kita naikkan kepada Tuhan ini
adalah doa yang sungguh-sungguh. Jadi kadang sesuatu yang serius itu membuat kita menjadi sungguh-sungguh. Aduh, dipepet dengan sakit penyakit yang berat kayak gitu kan berarti kita ini harus berdoa, nanti kalau nggak sembuh bagaimana. Tapi saya ingat kembali bahwa tugas kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita hanya bisa mendoakan aja. Soal hasil sembuh tidak sembuh itu adalah kehendaknya Tuhan, itu adalah dalam kontrol, dalam kendali Tuhan, bukan wewenang saya. Kalaupun itu sembuh itu karena Tuhan. Dan kalau misalnya Tuhan izinkan nggak sembuh itu juga kedaulatan Tuhan. Jadi bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita beriman kepada Tuhan, percaya, dan itu Tuhan kehendaki dia sembuh, maka jadilah sembuh. Itu jadi saya merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Jadi Elia ini dia berdoa tentang hujan turun dan hujan tidak turun, hujan tidak turun dan hujan turun. Jadi dia seperti memegang remote, hujan tidak turun, hujan turun. Nah, semua bisa dikerjakan karena apa? Semua dalam kendali Tuhan. Jadi dia menunggal dengan Tuhan. Jadi apapun yang dikerjakan itu adalah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, soal alam, Tuhan mampu membuat hujan tidak hujan. Soal sakit penyakit, Tuhan mampu yang sakit menjadi sembuh. Pagi hari ini, saudaraku yang sakit, saudaraku bisa berdoa, minta Tuhan sembuhkan dengan keterbatasanku. Aku cuma manusia biasa Tuhan. Aku nggak terlalu paham, aku nggak terlalu mahir, aku nggak terlalu jago, tapi aku percaya Tuhan, jika Tuhan mendengar doaku, Tuhan berkenan, biarlah dengan segala kerendahan hati, tolong Tuhan sembuhkan saya. Saudaraku bisa berdoa kepada Tuhan. Dan jadi ini secara alam Tuhan sanggup kerjakan. Dalam hal sakit penyakit Tuhan kerjakan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, nah Tuhan itu juga mampu kerjakan. Oh iya, itu kan kalau bicara hal rohani itu kan alam semesta, sakit penyakit. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang enteng-enteng itu apa? Itu bisa lo nyatakan kita dari manusia yang biasa, Tuhan kerjakan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi begini Bapak Ibu, awal-awal pandemi tahun 2020 itu kan pernah awal-awal sekali itu kita 3 bulan dilarang untuk keluar rumah, maksudnya melakukan aktivitas di luar. Jadi harus di rumah, kalau bisa di rumah selama 3 bulan. Jadi waktu itu kita bekerja pun di rumah kan 3 bulan, nggak bisa kemana-mana. Dan walaupun ada kerjaan apapun itu kalau nggak terpaksa keluar, tapi kita tetap buru-buru pulang dan pakai masker itu sampai digobelin tebel karena takut banyak virus di luar. Nah, 3 bulan tidak melakukan apa-apa, berkegiatan di luar, kan rasanya nggak enak gitu ya. Maksudnya, aduh aku kalau 3 bulan nggak ngapa-ngapain terus gimana? Rasa jenuh, rasa bosan, rasa nggak berarti, rasa gimana? Oh gini aja. Tiba-tiba saya itu punya ide, tiap hari saya akan masak untuk keluarga. Jadi memang setiap pagi saya pasti masak, dan saya pastikan untuk keluarga pagi sampai malam pasti ada, kecuali kalau malam mungkin keluar kita beli makan di luar, atau kalau pas sakit nggak bisa masak itu baru kan masak. Tapi setiap hari saya usahakan untuk masak. Jadi saya pikir gini, nggak ngapa-ngapain ya di rumah, cuma ngapain dia waktu itu. Terus akhirnya terbersih, gini aja, saya kan masak tiap hari, kan masaknya ini kegiatan sehari-hari, daily, keseharian, kan bisa di video, kemudian direkam, dijadikan, dimasukkan di YouTube. Daily vlog, masuknya keseharian. Nah, mumpung kan kita nggak masih di rumah, ya sudah, akhirnya kita sepakat, saya dan anak, untuk membuat konten YouTube ya. Saya dibikinkan YouTube karena saya nggak bisa bikin dan dibikinkan. Kemudian satu kali tayang, berhasil, senang ya, yang lihat masih sedikit, tapi berhasil membuat video masakan itu adalah sesuatu yang menyenangkan gitu. Kemudian dibikin sampai kurang lebih baru 5 video masakan sehari-hari. Kemudian sudah dengan senang hati
diupload, kemudian ya timbullah pro kontra, ada yang tidak setuju karena mungkin dia dianggap kurang rohani atau apa, tapi ya sudah, yang penting niatku pakai, daripada aku bengong, daripada aku nganggur di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak akan menghasilkan karya kan. Menurut saya bagus, tapi bagus menurut saya belum tentu bagus untuk orang lain. Daripada pro dan kontra, ya sudahlah, saya stop dulu. Jadi video cuma 5 dan kemudian kegiatan yang lain 2, jadi totalnya sekitar 7 video. Jadi kemudian sudah saya stop. Kemudian saya lupa. Setahun kemudian saya dapat notif dari Google, dari YouTube. Kemudian oh iya, aku kan punya YouTube. Terus sampai lupa, setahun yang lalu belum sempat buka. Habis itu saya buka. Loh, puji Tuhan saudaraku. Jadi dari masa sehari-hari itu ada satu atau 2 gitu loh. Itu yang FYP anak zaman sekarang itu kalau booming videonya itu FYP. Jadi loh, oh iya ya, setahun kita nggak pernah buka, tiba-tiba itu ada yang salah satu viewernya 122.000 viewer. Nah, banyak loh, 122.000 itu. Nah, kalau saya pas masak tuh di pelotonnya dilihatin orang 122.000, mungkin saya akan gemetar. Rasanya mungkin akan gemetar. Gimana? Mata sebanyak itu lihat orang yang lagi masak. Nah, tapi ya begitulah, kalau YouTube kan cuma kamera gitu, ini aja. Jadi kita ini masak hanya berhadapan dengan kamera. Kemudian ada yang sampai messenger masuk, sampai messenger, oh ibu di mana? Di Bali, ayo kita kerjasama bikin resto, bikin depot. Saya ini sampai heran-heran, loh aku ini loh bukan chef, saya ini bukan itu kan, loh saya manusia biasa ya, nggak ngerti menu-menu yang dari Eropa, Nusantara atau apa nggak ngerti. Tetapi saya percaya semua itu karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Jadi 122.000 yang lihat, saya percaya di atas langit masih ada langit. Jadi menurut saya 122.000 itu banyak, tetapi ada juga yang masih jutaan kan. Tetapi kalau menurut takaran saya bukan vlogger, saya bukan YouTuber, tetapi Tuhan bisa memberi viewer yang sebanyak itu. Jadi saya percaya Tuhan, terima kasih, saya ini manusia biasa, tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Dalam ketidakmengertian saya melangkah, tetapi Tuhan izinkan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang besar dalam segala hal, dan Tuhan menguasai alam semesta seperti yang Elia kerjakan. Tuhan juga sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Tuhan juga sanggup memberkati kita dengan hal-hal yang keseharian kita, ya hal-hal yang sepele ya apa, dia masa-masa kegiatan sehari-hari, tapi sesuatu yang luar biasa terjadi, itu membuat kita ini bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudaraku, saya percaya bahwa walaupun kita ini tidak istimewa, tetapi kita sanggup melakukan perkara yang ajaib. Saya percaya bahwa dalam semuanya itu, biar kita menyadari bahwa semuanya itu karena anugerah Tuhan. Seperti lagu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Jadi kalau mengingat lagu itu, puji Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah kamu. Amin saudaraku. Jadi kita maju aja, melangkah aja. Kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir, karena jika Allah beserta kita, maka Tuhan, apa yang kita kerjakan itu akan menghasilkan buah. Kita yakin walaupun kita manusia biasa, tetapi tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kita tidak perlu menunggu hebat untuk melakukan segala sesuatu, karena kita percaya semuanya itu adalah on process dan on progress. Jadi
nanti ada prosesnya, nanti ada progresnya. Ya dikerjakan aja semampu kita, semaksimal kita, karena kita nggak ngerti nanti itu hasilnya bagaimana kita nggak tahu. Tapi kita menyerahkan kepada Tuhan. Seperti Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatan kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi biarlah kita menyerahkan keseharian kita ini loh kepada Tuhan. Tuhan ngerti apa yang harus dilakukan. Aku percaya Tuhan memimpin langkah-langkah kita semua. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil, beruntung. Itulah yang menjadi harapan setiap anak-anak Tuhan. Tuhan jadikan apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya kecil, tapi Tuhan yang besar. Saya biasa, tapi Tuhanku yang luar biasa. Saya cukupkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman Tuhan pada pagi hari ini yang singkat. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan sanggup memimpin kami pagi hari ini. Tuhan, segala aktivitas kami yang kami kerjakan, kami percaya semuanya dalam pimpinan Tuhan dari pagi hingga hari berganti. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan buat berhasil dan kami menjadi orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Karena kami percaya Tuhan bersama dengan kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, biarlah segala puji hormat, segala kemuliaan kami berikan hanya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan syukur, haleluya. Amin. Kami serahkan kepada Pak Nando atau Pak Stefanus yang memberkati.